Muhammad Hatta merupakan tokoh pergerakan nasional dan tokoh proklamator, serta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena beliau yang berperan dalam peranan koperasi di Indonesia. Lahirnya pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu sumbangsi Muhammad Hatta dalam memajukan perekonomian rakyat. Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia memiliki nama kecil Muhammad Attar. Ayah Muhammad Hatta bernama Haji Muhammad Jamal. Ia merupakan seorang ulama yang berasal dari Batu Hampar, 50 kota. Ibu Muhammad Hatta merupakan keturunan pengusaha terpandang dari Bukit Tinggi. Sekolah formal yang dijalani Muhammad Hatta pada awalnya adalah menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu di Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun 1913 sampai tahun 1916 ia melanjutkan di sekolah di European Leisure School di Padang. Selanjutnya Hatta meneruskan sekolahnya di Bin Fat Buret Leisure Enterprise yang terletak di Padang. Setelah lulus dari Mulo pada usia 17 tahun, Muhammad Hatta kemudian melanjutkan sekolah ke Handels Middlebury School di Jakarta pada tahun 1919. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan kuliahnya di Handels Hager School, jurusan ekonomi perdagangan di Rotterdam. Setelah memperoleh gelar sarjana muda, Muhammad Hatta melanjutkan ke jurusan ekonomi kenegaraan. Di Belanda, Muhammad Hatta tinggal selama 11 tahun. Ia aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging kemudian berubah menjadi Indonesisch Vereniging. Organisasi ini pada awalnya merupakan tempat pertemuan para pelajar di Indonesia di negeri Belanda. Kegiatan Perhimpunan Indonesia semakin radikal setelah kedatangan 3 serangkai. Pada tanggal 19 Februari 1922, Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara di Indonesisch Vereniging. Pada tahun 1925 sampai 1930, Muhammad Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1927, pemerintahan Hindia Belanda mengadakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Tokoh Perhimpunan Indonesia yang ditangkap tersebut antara lain Muhammad Hatta, Nazir Pamuntja, Abdul Majid Djodiningrat, dan Ali Sastroamidjojo. Pada tahun 1928, keempat tokoh pergerakan nasional tersebut dihadapkan di pengadilan Den Haag. Muhammad Hatta melakukan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Urij atau Indonesia Merdeka yang menjelaskan tentang kekejaman kolonialisme di Indonesia yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. Karena tidak terbukti bersalah, maka keempat tokoh Perhimpunan Indonesia tersebut dibebaskan. Muhammad Hatta bergabung dengan Sultan Syahrir. Mereka kemudian membentuk partai dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai PNI baru. Dikarenakan kegiatan politiknya di PNI baru, maka pada tanggal 25 Februari 1934, Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan selanjutnya dibuang ke Boven, di Gul, Irian Jaya pada tahun 1935. Muhammad Hatta dipindahkan penjara suku miskin, Bandung sampai akhirnya Jepang membebaskannya. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia, Hatta diangkat sebagai pemimpin Putera atau Pusat Tenaga Rakyat bersama Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh tersebut dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Muhammad Hatta juga merumuskan tentang proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maeda
Kemudian keesokan harinya Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Indonesia. Berdasarkan ketetapan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Dr. Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1949, Muhammad Hatta mewakili Indonesia menjadi Ketua Delegasi RI pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1956, Dr. Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI karena merasa sudah tidak sejalan dengan pemikiran politik Presiden Soekarno. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Beliau merupakan sosok yang sangat dekat dengan rakyat, sehingga beliau mengamanatkan untuk dimakamkan di tengah-tengah rakyat, di tempat pemakaman umum, bukan makam pahlawan. Bung Hatta merupakan sapaan akrab Muhammad Hatta. Beliau mempunyai pribadi yang tegas, sikap yang diambil selalu konsisten, berani, beribawa, santun, dan jujur. Kesantunan Bung Hatta tampak dari terjalinnya hubungan yang baik dengan Presiden Soekarno, meskipun Bung Hatta telah mengundurkan diri dari Wakil Presiden.